Bab 101. 1 minggu berlalu. Tanpa Sasi rasakan lagi keberadaan Renata, wanita itu kini duduk di ruang santai, sembari menonton televisi. Siang ini Celo tengah terlelap di kamarnya, membuat Sasi memiliki waktu untuk diri sendiri. Hari ini tidak seperti biasanya. Perasaan Sasi seperti khawatir akan sesuatu. Hatinya terasa tidak tenang. Bahkan beberapa kali dia mengirim pesan dan menghubungi Elkan yang ada di kantor. Seperti biasa, Elkan selalu memberikan pengertian pada Sasi tentang menenangkan diri. Elkan selalu melarang Sasi berpikir buruk. Pada perasaan yang tidak tenang, tidak ingin membuat suaminya khawatir, Sasi memilih untuk memendamnya, hingga seseorang seperti memanggil namanya. Suara itu sangat mirip dengan Renata kakaknya yang tiada, dan membuat Sasi mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. "Mbak, tadi dengar suara orang panggil saya?" tanya Sasi pada asisten rumahnya. "Tidak Bu, mungkin suara orang di luar yang terdengar sampai dalam." Sasi mengangguk, mencoba menepis semua pikiran negatifnya. "Sepertinya benar kata Mas Elkan, aku harus mulai berpikir positif pada apapun yang menjadi perasaanku." Sasi bergumam sembari berjalan ke kamar untuk memastikan keadaan Celo. Anak yang baru genap berusia 1 tahun itu masih terlelap di tempat tidurnya. Bahkan tidak ada pergerakan atau hal berbahaya di sana. Sasi pun kembali ke ruang santai untuk melanjutkan kegiatan bersantainya. "Bu, makan malam hari ini mau dimasakin apa?" Yang berkuah, biar segar gitu Mbak." "Apa ya, soto, atau mau lainnya?" "Boleh deh." Sasi kembali menatap layar televisinya, mengikuti acara yang ditampilkan pada layar berukuran 32 inci itu. Sebuah drama Korea yang sedang ramai menjadi tontonan Sasi saat ini. Meski dia bukan wanita yang memiliki hobi seperti anak muda sekarang, tapi Sasi menyukai beberapa drama yang disuguhkan dengan adanya bumbu romansa. Tanpa Sasi sadar, jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sampai saat ini Celo tak kunjung terdengar menangis maupun terbangun. Hal itu semakin membuat Sasi curiga, dan memutuskan untuk melihat anaknya di kamar. Saat pintu terbuka, Celo masih ada di tempat tidur dengan mata terpejam. Sasi mendekat dan menyentuh tubuh anaknya. Panas, astaga, Celo demam." Mbak, seru Sasi memanggil asisten rumahnya. Wanita yang tengah sibuk di dapur itu berlari ke kamar Celo, untuk memastikan apa yang terjadi. Suhu tubuh Celo sangat tinggi, hingga membuat anak itu tak sadarkan diri. Entah sejak kapan Celo tak sadarkan diri. Sasi seakan merutuki kebodohannya lagi. Sasi menghubungi Elkan, yang kini sedang dalam perjalanan ke Mas, Celo demam. Cepat pulang. Aku khawatir, dia tidak sadarkan diri Mas." "Astaga, iya aku pulang ini. Kamu tenang dulu, aku segera sampai." Sasi meneteskan air matanya. Tangannya menggenggam jemari kecil Celo, sementara asisten rumahnya mengambil alat untuk mengompres Celo. "Bu, ini untuk kompres Mas Celo." "Iya terima kasih, sayang, bangun dong. Kasih tahu Mama, mana yang sakit." Celo. Dari pintu rumah, terdengar derap langkah Elkan berlari ke kamar anaknya. Pria itu langsung meraih tubuh Celo, dan mengajak Sasi untuk segera ke rumah sakit. "Sayang, kamu bawa tas yang ada di sana, itu aku siapkan jika ada keadaan seperti ini." Sasi mengangguk dan mengikuti langkah Elkan menuju mobil. "Anak Anda mengalami gejala tipes. Sepertinya ada gangguan di sistem pencernaannya. Kita akan tahu setelah melakukan tes di laboratorium. Lakukan apapun yang terbaik untuk anak kami." Tim dokter berusaha semaksimal mungkin Pak. Sekarang Anda dan istri bisa menunggu di samping berangkar.
Perawat akan memasang infus untuk menetralkan tubuhnya. Baik dok. Sasi tidak melepaskan pandangannya dari Celo. Lagi-lagi wajahnya sembab karena menangis. Elkan berdiri di belakang istrinya, mencoba untuk menenangkan Sasi yang tengah dirundung kegundahan. Mas, anak kita tidak apa-apa kan? Celo mengalami gangguan pencernaan. Kita akan menunggu hasil lab. Perawat akan memasang infus dan menyiapkan kamar untuk Celo. Jadi, Celo menginap di sini untuk kesehatannya sayang. Kamu yang sabar ya. Astaga, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Ternyata perasaan tidak tenang itu karena hal ini. Cukup sayang, jangan menyalahkan diri. Kamu harus berdoa untuk kesembuhan Celo. Dari pintu masuk UGD, terlihat Daniel datang menghampiri mereka. Pria itu lama tak berjumpa dengan Sasi, dan akhirnya mereka bertemu untuk saling sapa. Ada apa? Celo sakit? Tanya Daniel. Elkan menjawab dengan anggukan. Lalu, kedua pria itu memutuskan untuk berbicara di depan ruang UGD, agar tidak mengganggu pasien lain yang ada di samping Celo. Bagaimana keadaan Sasi? Apa dia bisa menguatkan diri sendiri? Sasi sudah jauh lebih baik, meski ada beberapa hari yang membuatnya terus menangis. Tapi akhir-akhir ini dia sudah kembali ceria dan normal. Syukurlah, jika terjadi sesuatu kabari aku. Mungkin saja aku bisa membantu. Terima kasih atas tawaranmu. Akhirnya Celo dipindahkan ke kamar pasien. Sasi masih duduk di samping anaknya. Jemarinya tak terlepas dari tangan sang putra. Hingga Elkan merasa Sasi membutuhkan energi. Pria itu mendekati istrinya dan menawarkan makanan. Sayang, aku beli makan dulu buat kita. Aku enggak lapar mas. Jangan gitu. Kamu membutuhkan energi untuk menjaga Celo. Jangan sampai kamu ikut berbaring di samping anakmu ini. Kamu juga harus memikirkan bayi yang ada di perutmu. Sasi tidak ingin berdebat dengan suaminya, dan memilih untuk menurut. Elkan pun berjalan keluar dari rumah sakit untuk membeli makanan di sekitar tempat itu. Meski waktu semakin larut, tapi di sekitar rumah sakit masih banyak pedagang yang menjajakan makanan dan minuman. Tepat di saat Elkan hendak kembali ke kamar anaknya, dia melihat Fiona dan Daniel berbicara di depan ruang kerja pria itu. Elkan tak sengaja mendengar perdebatan kecil di antara mereka, sepertinya tentang pernikahan yang tak kunjung mereka lakukan. Elkan mendengar bahwa sebelum tiada, Renata menyuruh Daniel untuk menikahi Fiona. Sudah kukatakan, aku belum bisa memiliki hubungan lebih dari ini Fiona. Seharusnya kamu bisa mengerti. Dan, dia sudah pergi. Bahkan saat ini dia sudah bahagia di sana. Kenapa kamu masih saja memiliki banyak alasan untuk hubungan kita? Itu karena perasaan ini hanya untuk Renata, bukan untuk wanita lain. Fiona terisak. Kalimat itu sungguh menyakitinya, hingga tak bisa berkata. Langkah Fiona menjauh dari Daniel, sedangkan tatapan mata Daniel kini tertuju pada Elkan yang berdiri di seberang sana. Aku tidak akan ikut campur, aku sedang melintas saja, ujar Elkan pada Daniel. Ya, tidak masalah, walaupun kamu mendengar juga, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku memang belum bisa berpindah hati pada wanita selain Renata. Perasaan ini sungguh berat untuk menerima orang lain. Daniel mencoba menjelaskan pada Elkan mengenai perasaannya. Terkadang, kita tidak perlu menggantikannya, cukup menambahkannya saja. Karena pada suatu hari nanti, jika kebaikannya terulas di benak, kamu sudah menyesal.